Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi keistimewaan seleksi P3K tahap yang ketiga yang sangat dinanti-nantikan oleh calon guru. Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap ngupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari beritaseluraya.com, guru yang telah mendaftar P3K tahap yang pertama dan tahap yang kedua yang belum lulus tetap dapat mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga pada tahun 2022. Sebelum calon guru mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga tahun 2022, calon guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari P3K tahap yang ketiga. Di antaranya, yang pertama, peserta diperbolehkan memilih kebutuhan di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, hal tersebut dimaksud calon guru dapat memilih formasi lintas kabupaten dan provinsi. Jika diperbandingkan dengan tahap 1 dan 2 yang hanya dapat memilih sesuai dengan kabupaten dan provinsi, di tahap 3 justru calon guru diperbolehkan seluruh daerah Indonesia. Poin yang kedua, calon guru yang mengajar di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP dapat melamar dalam bentuk satuan pendidikan. Jadi hal ini sama halnya dengan calon guru yang mengajar di tingkat SMA. SMK dan SLB hanya dapat melamar dalam bentuk satuan pendidikan. Namun berbeda dengan P3K tahap yang ketiga, calon guru diberikan keistimewaan. Calon guru yang mengajar pada tingkat SMA dapat memilih formasi pada tingkat SD dan SMP. Nah, ini merupakan komponen yang paling utama untuk calon guru yang kemarin melamar di tingkat SMA. Pada P3K tahap 3, calon guru dapat melamar pada tingkat SD dan SMP di seluruh sekolah Indonesia. Tentunya hal tersebut memberikan poin tambahan bagi guru honorer negeri maupun swasta yang tidak lulus seleksi P3K tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Poin yang ketiga, di P3K tahap yang pertama dan yang kedua tidak hanya optimalisasi pengisian formasi kosong, yang artinya pada optimalisasi di sini yaitu mengisi jabatan yang kosong tanpa tes. Sedangkan pada seleksi P3K tahap yang ketiga terdapat optimalisasi pengisian formasi kosong. Sehingga di seleksi P3K tahap yang ketiga terdapat adanya pengisian optimalisasi formasi kosong. Namun yang perlu calon guru ingat, hal tersebut hanya dapat dilakukan calon guru yang lulus passing grade. Seperti diketahui, di tahun 2022 Kemendikbudristek akan mengupayakan bahwa para guru honorer akan diangkat tanpa tes di ASN P3K. Nah, hal tersebut dengan persyaratan jika terdapat formasi di daerah sekolah guru mengajar. Nah, itulah informasi keistimewaan di tahap 3. Jadi Bapak Ibu yang belum lolos menjadi ASN P3K, semoga di tahap 3 ini bisa lolos menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.